Lanjut ya. Untuk pemeriksaan panel yang pertama, lihat cara bagian mana yang rusak terlebih dahulu secara visual ya. Yang kedua, dengan menggunakan tangan atau rabaan. Pada saat secara visual dicek terlebih dahulu bagian yang mana. Oh, misalkan ini lubang, kemudian ini ada legokan masuk ke dalam. Bila mana legokannya berlubang, bisa dengan dilas terlebih dahulu, atau bisa menggunakan bantuan mesin ya, atau bisa menggunakan misalkan untuk lebih ngirit lagi, kadang-kadang kalau hanya kecil-kecil kayak lem Alteco dikasih serbuk juga bisa, intinya tertutup. Tapi secara umum panel seperti ini biasanya menggunakan las, bisa las listrik, bisa las CO, las MIG, atau las karbit ya. Kemudian berikutnya, untuk perbaikannya, sebelum kita ke perbaikan, kita lihat terlebih dahulu komponen atau alat-alat apa saja yang diperlukan. Jadi kita membutuhkan palu doli seperti ini. Palu doli ada berbagai macam, diantaranya permukaannya sini rata, ada yang lancip, ada juga yang permukaannya bulat dan sininya sedikit kotak. Nanti disesuaikan dengan panel mana yang akan mau diperbaiki, karena tidak menutup kemungkinan panel tersebut ada yang bentuknya kotak, ada yang lingkaran ya. Nah, ini yang dinamakan palunya ini. Kemudian ada yang bentuknya palunya ini kotak, sedikit melengkung bagian sininya, tidak rata tapi sedikit melengkung. Bagian sininya pipih, pipihnya bukan ke sini tapi pipih ke sini. Kemudian ada yang namanya doli. Nah, doli berarti digunakan untuk menahan. Nih, nahan pada bagian mana? Pada bagian dalam. Bila mana bagian luarnya dipukul, dengan adanya tahanan ini berarti akan meratakan, atau yang tadinya masuk ke dalam bisa rata kembali. Kalau tidak adanya doli atau penahan, dipukul dia tetap nggak bisa posisi kembali. Ada yang bentuknya seperti ini, ada yang bentuknya seperti tanda centang ya, seperti ini. Ini disesuaikan, bisa menggunakan sini, bisa menggunakan yang bagian dalam sini, atau bisa menggunakan yang sini. Tinggal dari kerusakannya ya. Ada yang bentuk dolinya seperti ini, macamnya sebetulnya banyak. Ini salah satunya. Ada yang bentuknya kayak gini. Pak, ini sebetulnya buat apa? Bisa untuk pegangan. Nah, cara megangnya diusahakan kalian bagian yang sini jepit sebelah sini, satunya sini, atasnya jepit sini ya. Jadi tidak asal kayak gini, tapi seperti ini. Bila mana bagian sini yang dipakai, Pak, kalau bagian yang sini gimana Pak? Berarti kayak gini. Ini jepit biar ubah. Bisa lingkarannya ke sini yang dipakai ini, atau lebih landai seperti kayak selebor ya, kan seperti ini. Pakainya ini yang sedikit lebih rata. Kemudian peralatan selain palu doli ini tidak kalah pentingnya untuk mengupas, yaitu amplas. Amplasnya disesuaikan dengan kebutuhannya. Mau ngupas secara keseluruhan, pakai amplas yang gridnya atau ukurannya lebih kecil ya. Bisa 80, bisa misalkan pakainya 120, terserah. Semakin kasar berarti ini semakin cepat mengupas. Bisa menggunakan amplas dari bahan seperti ini atau kain ya. Bantuan tangan bisa, mesin juga bisa. Kemudian yang berikutnya nanti akan menggunakan salah satu alat yang lainnya, jidar. Jidar di sini salah satunya memanfaatkan gergaji yang sudah tidak dipakai, dipotong. Tujuannya apa? Kok pakai gergaji fleksibel tapi keras. Posisi lurus bisa, posisi di lengkung, mau lengkungnya bentuknya seperti ini bisa, mau lengkungnya kayak gini juga
Bisa ya, terserah dari kita memainkannya ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu scrub atau capek ya. Scrub ini mau pakai yang bentuk sininya nah seperti ini, dari aluminium boleh, ada yang dari plastik boleh, yang penting pada bahan ininya kaku. Tapi kalau terlalu lentur sekali pakai, contohnya nanti tinggal lihat ini, sekali pakai atau bisa berkali-kali. Kemudian yang berikutnya, di sini bisa dengan bantuan balok boleh, atau bisa menggunakan kayak keramik boleh yang keras, tapi sininya yang rata. Digunakan nanti untuk tataan saat pengamplasan. Ya. Kemudian epoksi 2 elemen, 2 campuran. Base-nya, kemudian hardenernya. Base-nya berarti komponen utama, ini pengerasnya. Jangan sampai kalian tidak menggunakan ini. Kenapa? Saat kalian menggunakan epoksi 2 komponen tapi hardenernya tidak dipakai, selama berhari-hari nggak bakalan ring, karena hardener atau pengerasnya ya, pengerasnya harus jadi satu. Tidak semuanya sama cara makainya, tinggal kalian lihat untuk aturannya bagaimana. Untuk jenis ini kalian lihat pada bagian belakang sini ya, pada bagian belakang sini untuk aplikasinya bisa menggunakan ini spray. Kemudian perbandingannya di sini, perbandingan campurannya, baca aturannya. Untuk yang jenis ini base-nya 4, berarti ini 4 takaran, bisa perbandingannya 4 banding 1. Misalkan pakainya mili, ini 4 mili, berarti ini 1 mili. Pak, pakainya sendok Pak ya, pakai sendok, berarti ini sendoknya 4 kali, ini 1 kali. Kemudian yang di sini setelah perbandingan antara campuran base dan hardener ini, tinggal kalian mau menggunakan thinnernya. Di sini menggunakan thinnernya pakainya prosentase ya, pengencernya bukan perbandingan 1:1, tapi di sini aturannya 30 sampai 40% ya, berarti enggak 40% kan enggak ada separuhnya, jadi 1/3 atau 1/4, yang penting jangan sampai melebihi separuh. Ini aturannya ya. Bagaimana kalau misalkan semakin sedikit, karena di sini hanya 30 sampai 40, hanya 20% atau 15% atau 10%. Komposisi ini berarti semakin kental ya. Kalau semakin banyak berarti semakin encer. Semakin kental tinggal dari spraynya. Nanti spraynya untuk saat diaplikasikan di sini, kalau terlalu kental nanti ada menutup kemungkinan akan menyumbat bila mana lubangnya terlalu kecil. Kemudian yang berikutnya nanti dibutuhkan solasi kertas, dipakai untuk nanti maskingnya, menutupi bagian yang tidak kena cat. Kemudian komponen yang berikutnya itu dempul. Dempul juga ada 2 komponen, pengerasnya dan dempulnya sendiri. Ini jenis yang 2 komponen, ada yang 1 komponen. Kalau 1 komponen berarti seperti pasta langsung diaplikasikan. Kemudian nanti cat warna sendiri, di sini menggunakan tembaga ya. Kemudian pengencernya menggunakan thinner. Kembali ke panel di sini, setelah mengetahui secara visual, kemudian dengan gerakan ini, oh bagian sini yang rusak, oh misalkan perbaikannya pada bagian sini atau bagian sini, terserah kalian nanti. Pak, pengennya sini, jadi bentuknya. Nah, salah satu contohnya nanti bagian sini. Pada bagian sini berarti tadi, wah ini
sedikit banyak masuk ke dalam. Berarti saat masuk ke dalam perlu dilakukan pengetokan keluar. Kalau sini bisa berarti melakukan pengetokan keluar dari sini. Kalau kendaraan yang sesungguhnya biasanya nggak mungkin bisa dari dalam dimasukkan, karena ada beberapa komponen yang terpasang ya, jadi satu. Caranya gimana? Berarti ada kayak menggunakan bantuan penarik, dilas, spot welder ya namanya, dilas kemudian ditarik seperti itu sampai benar-benar rata. Tapi di sini nanti penekanannya berarti hanya menggunakan, terserah kalian. Yang penting sininya rata. Untuk permukaannya ini berarti kan sedikit melengkung. Berarti bisa menggunakan kayak bantuan. Ini sedikit melengkung. Bisa juga yang ini ya. Boleh, terserah kalian. Untuk yang sini contohnya, berarti kalau misalkan di sini kan nggak ada penariknya. Berarti kita pukul bagian dalam keluar dulu supaya permukaan luarnya sedikit lebih rata. Nah, misalkan ini tidak ada ya, jadi dipukul pada bagian yang pusat tadi. Nah, misalkan ini sudah dilakukan penarikan, kemudian yang berikutnya dengan menggunakan bantuan ini dipukul. Jangan terlalu kencang. Kenapa? Berbeda mukulnya ketok atau mukulnya palu doli ini tidak seperti mukul palu atau paku ya. Nah, pegangnya gimana? Ini biasanya seperti ini. Hanya kayak gini toh. Dibantu seperti ini. Kemudian ini megangnya jempolnya seperti ini. Kemudian pada bagian belakang ini ditahan ini. Ya. Kemudian bagian yang sini dipukul sedikit demi sedikit. Nah, bila mana bunyinya seperti ini, berarti plat sudah rata. Tinggal nanti lihat secara visual lagi. Tapi kalau misalkan seperti ini, ada kemungkinan, nah ini sudah yang rusak. Nah ini berarti masih ditekan, bukannya semakin rata, malah dia semakin masuk ke dalam. Pada saat kalian mukul mau memasukkan ke dalam, tinggal ini permukaannya berarti bisa pukulnya sini berarti akan sedikit masuk. Tapi kalau pukulnya pas sini berarti akan meratakan permukaan yang tidak rata tadi. Ya. Untuk permukaan setelah sudah ini di amplas ya, amplasnya. Untuk alat yang berikutnya nanti kita butuhkan yaitu untuk amplas hanya saja nanti ada beberapa macam si kerjanya, ada yang single action atau double action. Di sini penggeraknya udara, ada yang menggunakan listrik ya, tapi yang kita pakai nanti penggeraknya udara. Kemudian pada bagian bawah ada penyetelnya. Penyetelnya ini dipakai untuk memutar kecepatannya ini. Mau kecepatan sedang, pelan, atau bahkan sama sekali tidak berputar. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Ini tinggal diputar. Saat ini diputar ke sini, ke kiri atau ke kanan, searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Ini tinggal ditekan. Saat ini ditekan tidak berputar, berarti tertutup. Udara tidak ada yang membuka. Ya, ini dibuka sedikit demi sedikit. Nah, arahnya nutupnya berarti ke kiri kalian. Berlawanan searah jarum jam ya, searah jarum jam. Saat ini diputar berlawanan arah jarum jam ke sini. Bagaimana putarannya? Kita coba sedikit demi sedikit. Nah, ini sekarang. Sudah ada angin yang digunakan untuk memutar tapi belum sampai bekerja. Berarti belum
terbuka penuh. Nah ini putar lagi sedikit. Saat pedalnya, tuasnya ini ditekan, akan berputar hanya segini. Kemudian ini diputar lagi sampai berlawanan jarum jam ini penuh, arahnya penuh. Putarannya bagaimana? Ya, nah tinggal kalian nyetelnya seberapa. Untuk pergerakan yang cepat biasanya, berarti ini harus membutuhkan putaran yang cepat. Kalau misalkan mau ngamplas, misalkan wah bikin cepet dan kayak gini, boleh. Ya. Kemudian untuk berikutnya, bagaimana pemasangannya? Di sini ada lubang. Fungsinya lubang ini menghisap debu yang tidak terpakai, dia akan keluar lewat sini, sehingga tidak kena pada kita, meminimalisir debu bertebaran kemana-mana. Saat ini kena komponen yang dihaluskan atau diratakan, akan masuk ke dalam. Pada saat kalian masang, amplas ini juga sama ukurannya, gridnya. Ada ukuran paling besar, ada yang paling kecil, tinggal disesuaikan ke peruntukannya. Saat masang, diusahakan lubangnya ini sama, ya. Pak, ini lubangnya banyak, ini sedikit, berarti minimal ada beberapa lubang atau satu lubang yang pas. Nah, minimal sini, karena berbeda pitnya. Kalau sama semua berarti dipaskan. Kalau sudah dipastikan posisinya amplasnya, diusahakan semua pet ini kena amplas semua. Nah, kembali ke sini. Pada bagian sini berarti sebelum tadi saya ulangi, sebelum melakukan perbaikan ini harusnya dibersihkan terlebih dahulu. Ya. Pada saat membersihkan, posisinya ini posisi melengkung atau datar, flat, atau posisinya nanti gini, berarti menyesuaikan permukaan ininya. Ya, bisa kalau datar berarti bisa miring penuh, bisa flat seperti ini ya, bisa ditatakan penuh. Kalau posisinya kayak gini nggak mungkin kayak gini, tapi sedikit miring, disesuaikan dengan panel yang akan di amplas ya, atau di crop. Kalau misalkan seperti ini, saat kalian menggunakan ini, lihat pergerakannya ini satu gerakan atau yang double gerakan. Ya, bila mana yang ini, nah ini double. Saat double gerakan double action ini, saat miringnya ini nggak kontrol, akan buat ininya patah. Sebetulnya untuk yang double action ini permukaannya biasanya yang flat kayak gini. Kalau yang single miring-miring kayak gini boleh, karena ini pergerakannya nggak muter biasa, tapi ada kayak goyang-goyang gini. Kalau goyang-goyang ini ditekan kayak gini, biasanya pada bagian sininya patah atau pecah. Ya. Nah, kemudian kita ke sini, pada bagian sini diperiksa terlebih dahulu untuk ketahui ini tadi ya. Kemudian dikasih tanda pada bagian yang tadi sebelum dilakukan perbaikan, berarti dikasih tanda lingkaran kayak gini misalkan. Nah, maksud dari pemberian tanda ini berarti perbaikannya sekitar sini aja. Ya, setelah dikasih tanda, kemudian dilakukan pengamplasan.
Setelah dirasa cukup ya, kemudian baru dilakukan perbaikan dengan menggunakan tadi palu doli. Bagian ini. Ini bisa saat kalian menggunakan doli bisa dilakukan penekanan dari dalam, kemudian dari misalkan mau mengeluarkan bagian sini, berarti bagian pinggir ditekan sini. Tujuannya apa? Ada pendorongan dari dalam, ya. Kemudian bagian sini bisa ditekan, nah, seperti ini. Kemudian setelah dirasa cukup, pemeriksaan menggunakan tangan, kemudian dengan bantuan jidar yang panjang antara bagian yang tidak dilakukan perbaikan, anggap aja ini tidak dilakukan perbaikan, ya. Ini sudah bagus, ini bagus. Kemudian bagian sini yang diperbaiki, kalian bisa menggunakan jidar seperti ini. Kalian bisa cek permukaannya, karena ini permukaannya melengkung, berarti ini sedikit dilengkungkan, ya. Nah, seperti ini. Dari sini akan kelihatan ada kayak celah yang tidak dilakukan perbaikan. Nah, seperti ini. Pada saat antara bagian sini dengan sini kan berbeda, berarti disesuaikan. Seperti ini, disesuaikan. Ya. Bila mana jarak celahnya satu sama lain sini sudah hampir sama, berarti cukup. Kenapa kok dilakukan pemukulan menggunakan palu doli? Dikandung maksud nanti pada saat pemberian dempul tidak terlalu banyak, ya, tidak terlalu boros. Kemudian setelah dirasa cukup, kemudian secara pemeriksaan menggunakan ini juga sudah, atau bisa saja seperti ini bila mana rata, ya, permukaan rata kayak gini, dicek. Ini digunakan, pemeriksaan ini digunakan bisa saat perbaikan ataupun pendembulan juga bisa. Yang berikutnya, bisa. Kemudian yang berikutnya, siapkan solasi kertas dan masking, ya, untuk menutupi pada bagian yang nanti akan dicat. Tapi sebelum dilakukan penutupan ini, berarti dilakukan pendembulan terlebih dahulu. Biasanya untuk penutupan masking ini pada bagian yang mau cat, ya. Saat pendembulan, sementara nggak usah pakai ini dulu. Coba gini aja.